tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali. Perbaharuilah niatmu, perbaharuilah niatmu, sebab setan akan selalu dan selalu menggoda dan telah berjanji untuk membelokkan orang yang sudah berada di jalan yang benar. Bukan sekedar orang yang sesat lalu ditambah sesat oleh syaitan, tapi yang sudah berada di dalam jalan yang benar pun terus akan dibisiki oleh syaitan untuk belok. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan sudah berjanji, ya Allah, sungguh aku akan tongkrongin, akan duduki seindah-indahnya di dalam sebuah berjalan menuju Allah. Karena apa? Ajruki ala qadri nasabiki, kata Rasulullah. Pahalamu itu, wahai Aisyah, tergantung bagaimana jerih payahmu. Semakin kalian bersungguh-sungguh, semakin berat tantangannya, semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus selalu kalian hadirkan di hati kalian, supaya kalian tidak akan miring lagi, tidak akan belok lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Perbaharui niatnya. Macam-macam niat yang menggoda ini ya. Kalau ada orang tidak kerasan, tidak betah di pondok, itu biasa, memang bukan rumahmu. Tapi kalau suruh keluar dari pondok, tidak semuanya mau. Karena ada iman yang ada di dalam hatimu. Memang ada kerinduan untuk keluar dari pondok, keinginan untuk keluar dari pondok, itu di saat setan membisikkannya. Tapi hatinya, karena hati mulia, nggak bisa. Saya pengen keluar tapi nggak mau keluar. Saya ingin keluar dari pondok tapi nggak mau. Kenapa? Karena imannya yang kuat. Rindu untuk pulang ke rumah wajar, tapi kalau sampai di rumah pun kerinduannya untuk kembali ke pondok lebih kuat. Dan itu terjadi pada orang yang sudah pondok bertahun-tahun. Buya pun juga demikian. Kalau sudah hari pulang itu Masya Allah, semalam itu sudah nggak bisa tidur, persiapan untuk pulang. Di sepanjang perjalanan indahnya luar biasa. Sampai di rumah beberapa hari kangen suasana pondok dan seterusnya. Baik anak-anakku, itu yang perlu kalian hadirkan, memperbaharui niat. Awas jangan mau digoda oleh syaitan. Siapapun yang punya keinginan keluar dari jalur mulia ini, maka ketahui itu adalah keinginan syaitan. Biarpun kadang keinginan syaitan itu menjelma dari
ucapan orang-orang yang ada di kiri kanan kalian. Mungkin juga orang tua yang mengatakan, nak, kau tidak usah mondok saja, nak, di rumah saja, nak. Itu sebenarnya bukan ungkapan orang tuamu, tapi dialah setan yang telah meminjam lesan orang tuamu untuk mengeluarkan kalian dari tempat mulia. Atau mungkin kamu ketemu gurumu dulu waktu di SMP atau di SD, tiba-tiba ngomong, ngapain kamu sekolah di situ, mondok di situ, mending kamu sekolah gini. Sebetulnya itu bukan gurumu dulu, tapi dia adalah setan yang telah meminjam lesan gurumu dia. Dan begitulah setan itu, yajri ala bani adam majrad dam, mengikuti. Jadi cara godanya tuh hebat sekali. Tapi ahli istiqomah nggak bisa diganggu, tidak akan terganggu dengan godaan apapun. Maka harus kalian yakini, ini adalah jalan kian hadhi sabili, ini jalannya Rasulullah untuk menjadi juru dakwah yang akan mengajak bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Itu harus hikmah dengan ilmu, mau'idhah hasanah dengan ilmu, dan ilmunya didapat di tempat ini. Termasuk yang merindukan untuk menjadi seorang profesional yang handal dari SMA-nya. Mungkin ada yang ingin jadi dokter insinyur. Ketahuilah, dokter insinyur banyak yang ahli surga. Tentunya untuk menjadi insinyur dan seorang dokter yang ahli surga, mereka juga harus berbekal dong. Ya disinilah berbekalnya. Dan juga di dalam meniti ilmu, untuk menggapai ilmu pun kalian tidak boleh dengan kesombongan, karena kecerdasan kalian nggak berlaku itu. Akan tapi dengan Allah, maka di sini harus ada gabungan. Di samping kalian harus belajar yang serius, maka kalian harus banyak mengadu kepada Allah. Sehingga jam 3 malam sudah harus bangun. Luar biasa. Bangun untuk apa sih? Untuk menyeru, untuk menyambut seruan Allah yang setiap jam-jam seperti itu Allah memanggil, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni, mana yang punya hajat akan aku kabul hajatnya. Kapan itu waktunya? Menjelang subuh. Kalian sudah mengadu kepada Allah, dan itu kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, kekuatan doa. Maka istiqomah anak-anakku semuanya, sebelum subuh sudah bangun, ngadu yang serius kepada Allah, meminta semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Baik, kita langsung kepada kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid darain amin ila anqal. Adabul khuruj minal masjid, tata krama keluar ke masjid. Jadi kita tidak lupa ya, membaca kitab itu mendoakan sang pengarang, dan juga doa kepada gurunya sang pengarang. Kalau pengarangnya sudah dulu, murid-muridnya, karena ilmunya nyampe kepada kita karena lewat talamidatihi. Talamidah itu jamak taksir, bukan untuk perempuan ya, bukan. Kalau asatidah, asatidah sama asatid sama. Ini sebagian ustadz sekalipun salah. Asatid sama asatidah itu jamak sama, taksir. Kalau untuk perempuan ustadzat, bukan asatidah. Asatidah itu adalah bukan untuk perempuan. Nah, ini kadang kita dengar tak tahu di mana. Nah, kepada asatid dan asatidah itu masih sama. Asatid atau asatid atau ustadzat. Asatid dan ustadzat, bukan asatidah. Karena asatidah sama asatid sama. Ya. Yeah. Nah. Kemudian ya ini kita langsung mulai. Karena sering biar dengar atau di mana, apakah di pusat atau di sini, di mana tuh membawa acaranya kepada para asatid dan asatidah, bukan. Kepada asatidah dan ustadzat atau asatid dan ustadzat. Adabul khuruji ilal masjidi, Allah, tata krama, adab kalau kalian keluar menuju masjid. Di sini masjid gambarannya memang masjid, tapi sebagian yang tidak ke masjid, musola, tempat ibadah, tempat ngadu kepada Allah. Putrinya musola sana. Fa idza faragta, ini yang diajak bicara itu bukan orang yang di luar sana nih. Tepat santri yang sudah bangun sebelum subuh ini.
Yang bangunnya setelah subuh nggak bisa diajak ngomong ini, karena ini pembahasannya adalah orang yang sudah bangun sebelum subuh. Fa idza faragta min taharatika, jika engkau sudah tuntas dari bersuci, selesai bersuci, fasalli fi baitika rak'ataini, salatlah di rumahmu 2 rakaat. Fasalli fi baitika rak'atai subhi, salatlah di rumahmu 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh. In kana al-fajru qad tala'a, jika subuh atau jika fajar telah terbit. Jika fajar terbit artinya subuh telah tiba. Dan memang kaidahnya bahwa semua solat sunnah itu sunnah dilakukan di rumah. Artinya solat sunnah dilakukan di rumah lebih gede pahalanya daripada solat sunnah itu dilakukan di masjid. Kecuali solat duha bagi orang yang subuhnya solat di masjid. Semua solat sunnah itu lebih gede pahalanya dilakukan di kamarnya sendiri. Kecuali solat subuh, kecuali solat duha bagi orang yang solat subuh di masjid. Bagi orang yang solat duha, bagi orang yang sudah solat subuh di masjid berjamaah, maka solat duhanya dianjurkan di masjid sebelum pulang untuk mendapatkan pahala 2 haji dan umroh sempurna. Solat subuh berjamaah, nunggu di masjid terbit matahari, tunggu sesaat, kemudian melakukan solat duha, maka dia mendapatkan 2 pahala haji dan umrah. Maka sholat duha di sini disunahkan di masjid, lebih gede pahalanya di masjid untuk mendapatkan pahala apa? Haji dan umrah. Man shalla fi masjidi jama'atin fayaqudu fi musallahu fayadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini kana lahu ajrul hajjatin wa umratin tamataini. Baik, in kana al-fajr qad tala'a, kalau sudah fajar sudah terbit, engkau salat sunnah di rumah. Kalau fajar itu salat subuh sudah tiba, salat sunnah di rumah. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dilakukan Nabi. Tsumma tawajjah ilal masjidi, kemudian menujulah engkau ke masjid. Wala tada'i sholata fil jama'ati, jangan sampai engkau meninggalkan salat berjamaah. La siyama subha, apalagi salat subuh ada kelebihan. Paling bagus yang salat jamaah adalah salat jamaah dalam salat subuh. Sebagian mengatakan salatul wusta asar, sebagian mengatakan salat subuh. Banyak riwayat tentang salat subuh. Man shallal fajra, man shallas fajra, dalam riwayat shalal fajr, shalat subha fi jama'atin kana fi dhimmatillahi. Orang yang salat subuh berjamaah, maka dia di dalam tanggungan Allah. Tanggungan dari sisi apa? Tanggungan dari sisi maknawiyat. Kalau ada orang salat subuh berjamaah, insyaallah kalau mati akan husnul khotimah. Akan husnul khotimah. Fa sholatul jama'ati, adapun salat berjamaah itu tafdhulu ala sholatil fadli, melebihi daripada salat sendirian. Bisa 27 derajatan, 27 derajat. Makna 27 derajat bisa diartikan makna berlipat, 27 kali lipatan. Lipat. Kalau itu lipat derajat-derajat. Jika satu solat mengangkat kamu 1 derajat, maka dengan berjamaah kau akan diangkat 20 derajat. Luar biasa. Lihat kalimat terakhir ini, kalimat dari Imam Ghazali agar kalian renungi. Fa in kunta, he murid, he kiai, he ustad, he siapa? Fa in kunta tatasahal,
Nah, kalau kamu sudah ngerti kayak begini, fa in kunta, jika engkau masih tatasahal ngentengin. Biasanya santri sudah mulai gede, agak bebas, nggak pakai aturan. Nah, ini kadang-kadang sholat jamaahnya tambah karu-karuan. Kalau sudah santri yang mendahului jadi ustadznya nggak sering jamaah, aneh. Hati-hati ini. Sudah santri mulai gede, mulai jadi setengah pengurus, nggak pernah kelihatan sholat berjamaah. Kayak sudah punya surga ini. Kamu. Lah kok jadi ustadz tambah kamu kok ndak ini? Wah, ini ilmumu, kata Imam Ghazali, anak ilmu apa yang kau cari? Coba ini. Fa in kunta tatasahalu, kalau engkau mengentengkan fi mithli hadzal ribhi, keberuntungan seperti ini. Fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi, lalu faedahnya apa kamu menuntut ilmu? Bukankah dulu ikrarmu menuntut ilmu untuk kau amalkan? Sudah dapat ilmu, ngerti begini, kenapa kok masih belum bangun sholat subuh? Kan aneh. Buya sampaikan, setan itu akan mengganggu, terus mengganggu, tapi akan semakin kuat tuh di persimpangan. Yang pernah Buya sampaikan. Yang tamatan SD, di situ setan nongkrong lagi agar keluarkan dari pondok, jangan masuk SMP pondok. Yang SMP kelas 3, jangan masuk SMP, sudah dikeluarkan. Sampai kamu berjuang masuk SMA. Setelah SMA pun setan mulai menggoda. Setelah mulai jadi setengah ustad, bebas, nggak ada peraturan, enak. Gak dipukul. Kalau sholat jamaah yang lain kan, kalau kamu kan sudah enggak, mulai tidak sholat jamaah, sampai jadi ustadznya pun susah sholat jamaah. Lihat ya, aneh betul kalau kalian jadi ustadz kayak begitu. Terus untuk apa kalian cari ilmu dulu tuh? Bukankah kamu cari ilmu untuk mendapatkan, untuk mengamalkannya? Lah kok sholat jamaah susah, ustadz apa kamu? Kan begitu. Mesti paling rindu. Ini kata-kata Imam Ghazali, wa inna thamratul ilmi al-amalu bihi, pahala buah daripada ilmu itu ngamalkan ilmunya. Ingat, banyak di persimpangan kita menemukan di sebuah tempat, kalau sudah jadi setengah ustaz tuh nggak pernah lihat berjamaah, sholatnya bebas, begadang malam, pagi-pagi sarapannya koran, bukan Quran lagi, karena sudah bebas membaca macam-macam. Langganan koran apa gitu, langsung pagi-pagi sudah dilempar koran, duduk-duduk baca koran. Koran bukan Quran. Sudah jamaah enggak? Astagfirullahaladzim. Bagaimana semacam itu? Semestinya semakin kau sudah menjadi, semakin menjadi, akan jadi ustadz, pengurus muraqib dalam hari ini. Ini sampai jadi ustadz nomor 1 dong. Ada yang hebat lagi, bangun tek bangun, yang lain ke masjid dia tidur. Nah, aneh banget itu. Bangun nih semua, dua bangun, sholat jamaah. Wah, yang keluar dia tidur, sakit dia. Fa idza sa'aita ila al-masjid, kalau engkau pergi ke masjid, famshi ala hayyinatin wa tu'udatin, dengan nyantai, masih tenang dan pelan-pelan, bukan lari gerutuk, bukan berlari, biarpun mengejar jamaah, tidak perlu berlari, makruh, akan menjadikan orang di kiri kananmu terkaget, dan kau pun takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Ada seorang laki-laki sholat bersama Nabi, lari, ketebuk, langsung sholat. Nabi mengatakan, siapa tadi yang lari tadi? Saya. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan semangatmu, tapi jangan diulang lagi ya. Nabi itu kalau negur orang itu indah, disanjung dulu, baru setelah itu diingatkan, semoga kau tambah semangat, tapi jangan diulang. Fala tu'id atau fala ta'ud. Zadakallahu hirsan, semoga tambah semangat kau, tapi jangan diulang lagi, nggak usah lari. Tapi saya telat terus, gampang agar tidak telat, kau bangunnya lebih awal, ya kan, jalannya lebih awal, nggak telat nanti. Makanya nggak perlu ngebut, naik mobil nggak perlu ngebut. Caranya bagaimana? Siapnya lebih awal.
Wasakinatin dengan tenang, pelan-pelan tenang. Wala ta'jal, jangan buru-buru. Wa kul fi tariqika, dan berucapkan di dalam perjalananmu, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, bihaqqi sa'ilina alaika, dengan haknya orang memohon alaika, atas nama engkau. Sebab sudah dijanjikan, siapa yang mohon atas nama Allah akan dikabul. Maksudnya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang sudah kau janjikan akan kau kabul. Maksudnya apa? Aku numpang dengan pengkabulan, aku menumpang ya Allah. Sekarang aku minta kepadamu ya Allah, minta aku itu numpang bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi raghibina ilaik. Raghibina ilaik adalah orang-orang perindu Allah yang sudah selalu menuju, raghibin, raghiba, yang menuju, menginginkan, ilaika, kepada Allah. Berarti orang pilihan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak-hak orang-orang yang memang dekat kepadamu, yang sudah kau janjikan akan kau kabul doa mereka. Biasanya bihaqqin nabi, boleh. Bihaqqi sari, ini termasuk hujjah, boleh kita. Ini bukan, ini ada riwayat dari Nabi. Hak ini adalah menunjukkan kalau kita minta kepada Allah bihaq, dengan hak itu adalah ada janji yang telah Allah janjikan Allah akan kabul dan berikan kepada orang tersebut. Bihaqqi nabiyyika, bihaqqi salihin, bihaqqi mamsyaya, dan dengan hak perjalananku. Apa sih perjalananku? Perjalanan kepada Allah. Jadi aku ini melangkah menuju kepadamu ya Allah. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang serius ingin mencariku akan aku kabul. Artinya apa? Siapapun orang yang langkahnya menuju kepada Allah, itu dia telah dipilih oleh Allah. Jadi pilihan inilah yang akan dijadikan alat apa sebab permohonan. Bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya, dengan hak perjalananku ini Allah, hada ilaika, kepadamu. Sebab aku bisa berjalan kepadamu ini karena engkau memilihku ya Allah. Maka dengan inilah aku mohon kepadamu ya Allah. Wa in, mana tadi? Fa inni lam akhruj, sungguh, ini sambil, ini bukan ini makna menyadarkan diri. Fa ini, sesungguhnya aku ya Allah, lam akhruj, tidak keluar, asyaron ini yang melakukan kejahatan, yang maknanya tidak mensyukuri nikmat kaki, nikmat mobil. Orang kalau punya mobil diberi dibawa ke tempat maksiat, namanya dia melakukan kejahatan, tidak bersyukur. Sebagian makna lam akhruj asyaron, aku tidak keluar dari ini dalam rangka ingkar nikmatmu kepadaku yang telah kau berikan kepadaku kaki, lalu aku gunakan maksiat. Wala batoran, dan juga sombong. Artinya kita keluar tuh dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ada yang keluar ke masjid dengan mobilnya, ada yang keluar dengan bajunya, ada yang keluar dengan, itu semua bisa jadi menjadi sebab kesombongan. Maka aku keluar ini tidak dengan kesombongan ya Allah. Wal riya'an, dan bukan ria agar dipandang oleh orang kalau aku ahli ibadah, tidak. Wal sum'atan, bukan ingin disebut-sebut oleh orang kalau ini orang baik, orang hebat. Bal, akan tapi kharajtu, aku keluar ya Allah, ittiqa'a sakhatika, kami takut kepada murkamu, wabtigha'a mardatika, karena aku mengharap keridhaan darimu ya Allah. Was'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, antum kidhani minan nari, untuk kau bebaskan, kau selamatkan aku minan nari, dari api neraka, wa antaghfirali, dan aku mohon kau ampuni dosaku, kau ampuni li, untukku, dunubi, dosa-dosaku.
Fa innahu sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini doanya. Kalian baca. Untuk mengukuhkan. Nah ini sebetulnya seperti yang Buya sampaikan tadi di awal pertemuan, memperbaharui niat. Aku datang bukan untuk aku pergi ke masjid bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bukan untuk disanjung orang. Tapi aku datang karena mengharap ridhamu ya Allah, karena takut neraka-Mu ya Allah. Terus hal semacam ini diulang-ulang agar kuping kita dengar, hati kita dengar. Sehingga dengan permohonan ini akan menjadi kita jauh dari riya. Maka masuk bencana-bencana yang jarang kita minta kepada Allah untuk dihindarkan itu adalah bencana batin. Kita sering minta ya Allah jauhkan dari bencana gempa bumi, jauhkan daripada banjir, jauhkan daripada ini adalah biasa kita minta. Tapi jarang yang minta agar dijauhkan daripada riya, daripada sum'ah, daripada kesombongan. Semua itu Allah yang bisa mengusir. Yang bisa menjauhkan hati kita dari kesombongan hanya Allah. Kita hanya berusaha saja dan minta kepada Allah, minta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Siap. Wa adabu dukhulil masjid, tadi perjalanannya. Sekarang adabu dukhulil masjid, sekarang kamu sudah mulai masuk masjid. Fa idza aradta ad-dukhula ila al-masjid, kalau engkau ingin masuk masjid, faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kaki kananmu dengan pasti, jangan ragu. Bakul dan katakanlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim. Membaca salawat terlebih dahulu, baru doa intinya ini, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau masuk Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika, ini doa masuk masjid. Allahumma ya Allah ighfirli dhunubi, ampuni dosa-dosaku, waftahli dan bukakan untukku ya Allah abwaba rahmatika, pintu rahmatmu. Wa mahma ra'aita ma fil masjid, kapan engkau melihat di masjid, man yabi, orang yang jualan, atau yabta'u, atau beli, maksudnya orang jual dan beli. Fakul, katakanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah menjadikan daganganmu enggak beruntung. Aduh. Makanya jangan sekali-kali kau jual beli di masjid. Didoakan Rasulullah, dan Rasulullah mengajari yang lain untuk mendoakan. Makanya hukum jual beli di masjid adalah makruh, sebagian mengatakan haram, rugi. Dagang di masjid, jual beli di masjid. La arbahallahu tijaratak, jangan sekali-kali. Wa idza ra'aita fihi, kalau engkau menemukan fihi, di dalam masjid, man yanshudu, orang yang mencari, dhalatan, barang hilang kehilangan diumumkan di masjid, kul fakul, katakan, doakan, la raddallahu alaika dhalatak, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Wah, kacau. Kadzalika amara, begitulah memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah memerintahkan kepada kita. Ya. Ini harus kalian fahami mana ini. Ingatkan, bahkan sebagian mengatakan haram para ulama. Fa idza takhalta al-masjid, kalau engkau duduk
masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atai at-tahiyyati. Jangan engkau masuk masjid kecuali engkau melakukan sholat 2 rakaat tahiyyah. Kalau kamu memang punya wudu. Fa illam takun ala taharatin, kalau ternyata engkau kebetulan enggak punya wudu. Kebetulan enggak punya wudu bukan karena kamu sering tidak berwudu. Enggak pantas seorang penuntut ilmu kok sering batal wudu. Seorang ustadz batal wudu. Tawamu taharah itu penting. Sehingga kalau ke masjid ya sudah. Ke masjid ya langsung bisa melakukan sholat. Dalam keadaan apapun biasakan kamu untuk menjaga wudu. Sunnah. Maka ada tajdidul wudu perlu juga. Sudah wudu lagi. Kalau memang wudu sudah dipakai untuk satu amal, maka sholat atau baca Al-Quran atau yang lain. Senantiasalah engkau dalam keadaan bersuci. Begitulah thalibul ilmin. Sehingga sebagian para penuntut ilmu enggak berani duduk di majelis ilmu seperti ini kecuali dia punya wudu. Karena ilmu adalah nur. Ilmu adalah cahaya. Kalau air bersih. Air bersih jika ditaruh di mangkok yang kotor akan kotor. Tapi mangkoknya harus bersih, maka kau bersihkan dirimu. Di sana kau bersihkan jasadmu dengan berwudu, kau bersihkan hatimu dari segala macam penyakit hati. Baru mangkok yang bersih akan layak mendapatkan air yang bersih, ilmu yang nur, ilmu yang bercahaya, ilmu yang manfaat. Fa lam takun ala taharatin, kok kebetulan kamu enggak punya wudu. Aw lam turid fi'laha, atau kamu tidak mau melakukannya bukan karena kamu ogah-ogahan. Kenapa kamu tidak melakukannya? Karena mungkin ini sebagian adab ya. Gurunya sudah ngajar, kau telat gurunya ngajar di masjid. Kamu telat masih sholat sunat 2 rakaat, minta dirotan kau nih. Enggak punya adab sama gurunya. Hah? Sudah terlambat lagi. Sholatnya lama-lama lagi baca Yasin. Jadi karena kamu menghadapnya di situ, karena apa? Kamu telat kelas. Langsung saja duduk baca ini. Al-Baqiyatus Shalihat. Al-Baqiyat adalah sesuatu yang bakal abadi, as-shalihat yang baik. Tanaman surga 3 kali. Atau arba'an atau 4. Itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ustadzmu sudah duduk. Bahkan sebagian ustadz pun tidak perlu melakukan sholat kalau memang ternyata sudah ditunggu dan sudah telat. Ngajarnya jam 8, telat 8:15 menit, sudah telat, aneh-aneh. Karena 15 menit adalah, tapi kalau masih ada waktu, santri belum siap dan sebagainya, oke. Berarti dalam keadaan semacam itu, waktunya sudah mepet, maka dia tidak mau lakukannya. Maka baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Wakila arba'an, sebagian mengatakan 4 kali. Wakila thalatan, ada 3 kali. Ada mengatakan thalathan lil muhdis, ada yang mengatakan 3 kali untuk orang yang berhadas, wa wahidatan lil mutawaddi, kalau wudu sekali tok. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar boleh sekali. Kalau tidak punya wudu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 kali, atau sudah langsung 3 kali baik keadaan wudu atau tidak punya wudu. Nah, ini isyarat satu ilmu baru. Fa illam takun shallaita fi baitika, jika kamu belum sholat sunnah subuh di rumahmu, karena belum sempat sholat qabliyah subuh, lalu kamu pergi ke masjid. Fa illam takun shallaita fi baitika rak'atayil fajri, jika engkau belum melakukan 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh di rumahmu,
fadziyuka maka mencukupkan untukmu adauhuma untuk kau lakukan 2 rakaat fajar tersebut anit tahiyati dari salat tahiyatul masjid. Artinya begini, kalau engkau belum melakukan salat qabliyah subuh di rumahmu lalu kamu ke masjid, maka kamu melakukan salat 2 rakaat subuh qabliyah subuh, maka itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak harus niat khusus tahiyatul masjid, akan tapi makna daripada tahiyatul masjid itu hendaklah adalah maknanya engkau masuk masjid hendaknya kau melakukan sholat, sebab salamnya untuk masjid adalah sholat. Jadi kamu masuk di sini, kamu belum sholat qabliyah subuh, langsung kamu melakukan sholat qabliyah subuh, maka kamu mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Masuk, sholatnya masuk. Termasuk akan dijigit begitu juga jika kamu wudhu. Setelah wudhu kamu masuk masjid. Setelah wudhu disunatkan namanya sholat sunnah wudhu. Kemudian masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, maka cukup kau melakukan sholat 2 rakaat qabliyah subuh atau qabliyah zuhur, cukup mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid dan pahalanya sholat wudhu. Baik. Dan gak boleh niat kamu gabungkan di sini antara tahiyatul masjid, wudhu dan sholat qabliyah subuh. Gak boleh. Sebab sholat sunnah rawatib gak boleh digabung dengan yang lainnya. Sholat sunnah qabliyah subuh gak boleh digabung dengan yang lainnya. Tapi yang satu martabat bukan rawatib, yang semartabat dengan sholat sunnah mutlak seperti tahiyatul masjid, sholat wudhu, itu bisa digabungkan. Kamu habis wudhu langsung ke masjid, boleh kamu niat tahiyatul masjid dan sholat wudhu, gak ada rawatibnya. Rawatib sholat tidak boleh digabung dengan rawatib sholat, tapi rawatib puasa boleh digabung dengan rawatib puasa, beda. Tolong dibedakan sedikit nih. Rawatib sholat tidak boleh digabung dengan rawatib sholat. Rawatib sholat tidak boleh digabung dengan sunat yang lainnya. Tapi rawatib puasa boleh digabung dengan rawatib puasa. Puasa Arafah adalah rawatib tertib setiap tahun akan datang puasa Arafah. Tak taunya ketemu di hari Senin, digabung Senin dan puasa Arafah. Boleh. Niatnya boleh. Kalau puasa boleh. Tapi sunnah, kalau sholat enggak. Pas kamu lagi jamak takdim maghrib sama isya, tak taunya isyanya langsung ba'diyah maghribnya kan dilakukan setelah isya, digabung ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya sama qabliyah isya, nggak ada, satu-satu. Tapi kalau sholat hajat, tahajud, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, satu martabat. Witir martabat tinggi, witir termasuk rawatib. Rawatib itu adalah punya waktu tertentu. Rawatib itu punya waktu tertentu. Martabatnya ketika sholat mutlak, kapan saja, hanya mutlak dibuat, ada sebabnya dan tidak. Sebabnya kalau menjadi sholat paling hebat, paling tinggi adalah fardu. Setelah itu rawatib waktunya tertentu, tertib. Duha ada sendiri waktunya. Tapi kalau sholat wudhu, kapan saja kamu wudhu, kamu sunnah untuk melakukan sholat masjid, tahiyatul masjid, kapan masuk masjid. Duha pun duha tertib waktunya. Baik. Fa idza faraghta minar raka'ataini, kalau kamu sudah selesai melakukan sholat 2 rakaat tadi, apakah itu tahiyatul masjid saja karena kamu sudah qabliyah subuh di rumahmu, atau sholat qabliyah subuh yang di situ masuk di dalamnya sunnah tahiyah. Fa idza faraghta minar raka'ataini, kamu sudah, fa idza faraghta, jika engkau telah usai, minar raka'ataini dari 2 rakaat, fanwil i'tikaf, niatlah kau i'tikaf. Niat i'tikaf itu adalah sering lupa. Niat i'tikaf, niat. Orang sering duduk di masjid berhari-hari, berjam-jam, tapi dia tidak pernah niat, nggak dapat pahala i'tikaf. Dan itu i'tikaf di dalam mazhab Syafi'i mudah. I'tikaf di dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah mukthun, syaratnya diam biarpun sejenak dapat.
Madhab lain ada sehari semalam. Bahkan sebagian madhab harus pakai puasa. Puasa baru sehari semalam, itu baru dianggap iktikaf. Madhab Syafi'i enak, gampang dapat pahala, masuk masjidnya iktikaf. Wad'u bima da'a bi rasul wad'u, dan berdoalah engkau bima da'a bihi, dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da raka'atil fajr, setelah 2 rakaat fajar, dan alhamdulillah doa ini sudah kalian baca dengan tambahan-tambahan yang sering disebut dengan doa fajar. Baca enggak doa fajar? Sudah semua. Cuman itu lebih sempurna, lebih lengkap lagi oleh Imam Haddad, disempurnakan. Ini antara Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi bi qalbi wa taj'alu biha syamli, dan seterusnya kan ada. Ini potongan-potongannya sempurnanya dalam doa fajar yang selalu kalian baca. Makanya Buya tidak mengimbau, menyuruh kalian punya banyak amalan yang aneh-aneh. Bukan aneh maksudnya banyak-banyak. Cukuplah wahai anak-anakku, kalian baca doa fajar dengan rutin. Kemudian kalian baca wiridul latif dengan rutin. Wah, ini wiridul latif itu hajatmu semua terpenuhi itu. Permintaanmu ada lengkap di wiridul latif. Kemudian malam harinya kau baca wiridul fatih, sudah. Zikir-zikir setelah sholat yang ringan-ringan. Yang penting istiqomah. Itu saja. Buya tidak izin kalian baca macam-macam doa. Khawatir tidak istiqomah tambah enggak. Kalian istiqomah saja itu, habis setiap habis sholat kalian baca zikir yang rapi itu. Tambah sholawatnya, itu sudah masya Allah hebat. Baru kemudian nanti kalau kamu sudah umur, sudah ya, banyak waktu untuk menunggu murid, menunggu santrimu, banyak baca zikir waktu itu. Kata guru Buya Habib Salim Asy-Syatiri, zikirmu, beliau tidak senang dengan zikir yang banyak-banyak. Habib Salim Abdullah Asy-Syatiri mengatakan, jangan. Zikirmu adalah membaca kitab. Tapi bukan baca kitab, toh ada zikirnya ringan-ringan tadi. Latiful Haddad, wiridul latif, doa fajar. Banyak tuh, jangan macam-macam, itu banyak, itu satu gembok itu sudah. Wiridul Fatih ada tambahan lagi. Sudah itu saja. Enggak usah macam-macam. Lalu belajar apa wiridmu apa? Wiridmu baca kitab. Fakul, maka ini bacalah ini Allahumma ini, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Inilah anak-anakku semuanya pembacaan kitab Bidayatul Hidayah ya. Nasihat Buya untuk kalian pada saat ini. Kemarin masalah apa Buya lalu? Urutannya apa? Nasihat doa, nasihatnya apa? Tidak ada yang ingat. Buya lupa. Supaya tidak ada terulang. Apa yang biasa sampaikan pada pertemuan yang lalu, nasihat khususnya? Coba satu yang ngomong. Yang keras, dibaca supaya terang. Berani dengan Buya. Kalau dengan guru tuh nyampaikan dengan berani, tidak boleh setengah-setengah. Bisa enggak? Tidak usah ragu, tidak usah oleh sana sini. Coba siapa? Satu. Apa itu? Tata krama? Itu dari kitabnya yang spesial Buya untuk santri. Itulah Buya maksud, itu nasihat khususnya, bukan yang lainnya. Jangan mengangkat suara dan jangan merintah ke orang tua. Itulah yang khusus, nak ya. Kamu harus bisa membedakan. Itu yang Buya tanyakan itu. Masa enggak nyambung semuanya? Ayo. Enggak ngaji semuanya. Sudah kamu terapkan belum selama 1 bulan ini, atau sudah minggu belum ketemu Buya? Bagaimana cara tutur katamu dengan orang tuamu? Bagaimana teleponmu dengan orang tuamu? Sudah kau turunkan belum nadamu? Kalau tidak, apa artinya kau belajar? Dan di saat kau menginginkan sesuatu, sudahkah kau dengan kalimat yang indah, dengan minta tolong? Bukan main perintah ke orang tua. Ya, itu adalah nasihat untuk kalian, kepada nasihat bagaimana kalian dengan orang tua. Dan itu langsung praktekkan. Karena harapan Buya apa? Khususnya yang anak baru, kamu hanya beberapa hari di sini pun ternyata orang tuamu sudah senang. Karena apa? Nada anakku sudah turun dalam bertutur kata. Cara memintanya pun sudah dengan kalimat indah, dengan minta tolong. Maka orang tuamu di saat itu akan merasa senang, semangat mereka membiayai kamu, semangat mereka mendidik kamu. Doanya dikabul oleh Allah. Itu yang dulu.
Sebab kekuatan yang sesungguhnya dari Allah. Dan bagaimana Allah memberikan pertolongan kepadamu kalau kau benar dengan orang tuamu. Kalau kau benar dengan orang tuamu, beres setelah itu. Baik dengan orang tua, jangan mengangkat suara. Ini nasihat hari ini, tolong ditulis supaya Buya ingat. Nasihat satu hadis, Allah fi aunil abdi maka al autu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba tersebut senang menolong hamba yang lainnya. Satu saja. Kamu kalau ingin cepat pandai, cepat dapat ilmu, cepat pintar, maka gemarlah engkau menolong sahabatmu. Beri pertolongan. Memberikan pertolongan. Pertolongan itu macam-macam, nak. Mungkin kamu lebih mengerti, ajari temanmu yang belum mengerti. Dan awas jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang seolah-olah paling pintar, pengen pintar sendiri, nggak mau, menyembunyikan ilmunya. Nanti kalau saya ajari dia nilainya lebih tinggi dari saya. Wah, ini sudah alamat busuk hatimu. Jadi kamu harus senang. Bahkan mungkin yang kamu ajari lebih pintar dari kamu, nggak apa-apa. Yang penting nyampe di hadapan Allah. Kemanfaatan ilmu itu nanti, nak, bukan di saat kamu belajar. Nanti di saat kamu berkiprah, tiba-tiba Allah mudahkan tahu. Kuncinya dari saat ini, kalau kalian banyak membantu kawan kalian, makanya kalau kamu lebih mengerti, ajari yang belum mengerti. Kamu lebih lama, senangkan, hibur yang masih baru. Diayomi. Luar biasa. Kalau sudah kalian punya semangat seperti itu menolong temanmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepadamu. Allah fi aunil abdi. Termasuk mungkin dalam urusan materi misalnya. Mungkin ada kawanmu yang tidak mampu, kamu punya kelebihan, tinggal kamu ngomong ke abahmu, abah, saya punya kawan abah, kawan dekat. Bahkan biarpun bukan dekat, tapi kamu tahu ada kawanmu yang kekurangan. Dia kurang buku, kurang baju, kurang ini, abah, kalau abah mohon, kalau abah ada rezeki, kawan saya bisa dibelikan abah nanti saya kasihkan. Tolong sama yang lain. Kebalikannya, lihat, biarpun katanya pintar, susah menuntut ilmu, egois, pengen pintar sendiri, nggak pengen menolong yang lainnya. Kalaupun hidupnya pun kayak sendiri, makan enak sendiri. Kalau orang perasaannya hidup tuh nggak bisa dia makan enak, teman yang lihat tuh nggak bisa nelen. Tapi ada orang biasa makan coklat lahap-lap, teman yang lihat itu perasaannya mati betul tuh. Makan enak begitu dia tenang saja, subhanallah. Itu sebetulnya telah bikin ngenes hati orang lain. Termasuk ganggu teman, naudzubillah. Kalau kamu mengganggu temanmu menjadi sebab dia tidak betah tinggal di pondok, maka yang akan dicabut adalah pertolongan Allah untukmu. Tapi kalau sudah Allah memberikan pertolongan kepadamu, hebat. Yang sering Buya sampaikan pada kalian bahwasanya jika Allah bersamamu, siapa yang bisa mengganggumu? Jika Allah tidak bersamamu, siapa yang bisa menolongmu? Ini makanya kalian membantu. Ya sayang, yang tidak kerasan disenang-senang. Tapi makanya kalau ada suka ganggu, termasuk ngambil milik saudaranya, naudzubillah. Wong kamu mencuri di tempatnya orang kaya saja menjadi sebab makananmu haram, menjadi sebab ilmu nggak manfaat. Apalagi kau yang dicuri adalah milik penuntut ilmu, wasiatnya Rasulullah. Waduh, gede banget. Pencuri di pasar itu saja sudah jelek, bagaimana pencuri di dalam pondok? Allah. Ya, jangan mengganggu temanmu, upayakan. Nggak ada istilah bully dan sebagainya. Alhamdulillah. Oh, ada hitungannya di hadapan Allah. Ini bukan sekolah-sekolah yang nggak ada akhlak, nggak ada didikan.
Akan tapi semua menjadikan kawannya senang. Bahkan kalian harus sedih kalau ada satu penuntut ilmu ternyata setiap hari dia dirundung kesusahan. Kalian bantu dia, dekati dia. Itu nak mungkin nasihat Buya itu. Tolong ya, yang lebih kuat ayomi yang lebih lemah, yang lebih gede ayomi lebih kecil, yang kecil hormati, karena kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Nabi menyebutkan, kalian Rasulullah, idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah waqnuhum. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat satu kaum penuntut ilmu, maka sambut mereka marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Kalian adalah wasiatnya Rasulullah, maka jangan diganggu wasiat Rasulullah. Siapa yang beruntung? Yang ikut waqnuhum. Perhatikan mereka. Maka yang memperhatikan mereka itu beruntung. Guru mengajari mereka, orang kaya membiayai mereka. Ini sama. Masuk wilayah ini, waqnuhum. Perhatikan mereka. Yang bisa memperhatikan menuntut ilmu, maka ketahuilah Allah akan berikan pertolongan kepadanya, termasuk para santri, para sesepuh, donatur, guru. Tapi sebaliknya kalau orang meracuni, rusak santri, maka akan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang 27 derajat, apakah itu berlaku tentang di sholat-sholat sunnah? Enggak, itu hanya sholat fardu saja. Di dalam sholat sunnah tidak mendapatkan 27 derajat. Sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah, maka tidak disunnahkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa dan sebagainya, sholat khusyuf. Tapi sholat-sholat selain itu adalah tidak disunnahkan dilakukan dengan berjamaah. Sholat tahajud, duha tidak disunnahkan dengan berjamaah, maka kalau dilakukan dengan berjamaah tidak mendapatkan 27 derajat. Cuma boleh tidak, ini permasalahan. Boleh tidak sholat duha dilakukan dengan berjamaah? Para ulama menjelaskan sholat-sholat sunnah semuanya boleh dilakukan dengan berjamaah jika untuk mendidik. Artinya jika seandainya tidak pakai berjamaah pada nggak mau sholat, misalnya sholat tasbih, sholat apa saja, duha anak-anak kecil, boleh untuk mendidik, tapi harus diyakinkan kepada mereka bahwasanya seharusnya tidak berjamaah, agar mereka di saat sendiri sholat, jangan sampai nunggu berjamaah, di saat nggak ada jamaah nggak sholat lagi. Jadi kaidahnya sederhana, semua sholat sunnah lebih baik semua sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah maka tidak dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah terbatas, yang Bu Yawi sebutkan tadi. Selainnya duha, qabliyah, ba'diyah, itulah sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Bagaimana jika dilakukan dengan berjamaah? Kalau dilakukan dengan berjamaah untuk tujuan mendidik, mengawal anak-anak kita yang masih belum terbiasa, maka itu boleh. Maka mendapatkan pahala bukan 20 derajat, pahala mendidik orang, mendidik anak-anak. Wa ma la yatimun nadbu ila bihi fa huwa nadb. Wa ma la yatimul mandubu ila bi fa huwa mandub. Wa ma la yatimul wajib ila bi fa wajib. Artinya wasilah. Jadi gini, tujuan kita apa sih? Tujuan kita ingin pergi nyebrang sungai, mencari nafkah. Kewajiban kita adalah mencari nafkah, dan nafkah sudah ditutup sana sini, hanya ada di seberang sungai sana. Di sana ada buah, ada sayur, ada macam-macam. Sebetulnya tujuan kita adalah mengambil buah dan sayur yang ada seberang untuk anak kita, keluarga kita. Cuma untuk pergi ke sana nggak bisa kecuali pakai perahu, maka membuat perahu ini jadi wajib agar sampai di sana. Renang nggak mampu, terlalu panjang. Ini berlaku dalam segalanya. Maka termasuk wasilah-wasilah. Itu ada wasilah wajib, ada wasilah sunnah.
Wajib itu bagaimana? Jika maksudnya adalah wajib kemudian tidak akan terwujud maksud kecuali dengan wasilah, maka hukum wasilah jadi wajib. Wajib. Nanti ada wasilahnya, itu adalah wasilahnya sunnah karena tujuannya sunnah. Baik, contoh untuk menyampaikan suara saya kepada yang di belakang sana. Yang menjaga suara karena jamaahnya banyak, santrinya banyak. Dengar enggak? Belakang dengar enggak? Enggak dengar berarti. Berarti membuat ini harus agar mereka dengar. Harus karena agar mereka dengar. Jangan sampai orang segini banyak hanya begini-begini doang. Maka ini wasilah. Wasilah untuk menyampaikan ilmu jadi hukumnya ikut sana. Tatonya apa? Saya ingin gunjing, biar gunjingan sama-sama. Ini jadi haram juga karena tujuannya adalah untuk konser haram jadi ini wasilah, maka tidak punya hukum apa-apa wasilah. Nggak perlu diharamkan karena ini bukan wasilah, kecuali ini adalah untuk goyang pinggul. Yang haram kan goyang pinggulnya. Ini menjadi haram karena apa? Ini untuk menyuarakan suaranya orang yang goyang pinggul. Hukumnya seperti itu. Ini ada nggak punya hukum. Ditaruh lemari pun nggak punya hukum dia. Nggak ada hukum sama sekali. Baik, mungkin kalian pernah dengar ada orang yang tidak mau dengan pakai mikrofon, dan biarkan mereka tidak pakai mikrofon, tidak usah dicaci. Mereka punya pemahaman sendiri, biarkan, kita hormati kok. Saya kenal orang-orang seperti itu. Cuman kaidah ini sangat jelas, lil wasail hukmul maqasid, wasilah. Itu berkembang, nak. Termasuk media, televisi, radio, internet segalanya. Itu wasilah semuanya. Tujuan kita bukan main internet, nggak ada perlunya. Tujuan kita adalah menyampaikan pesan sampai orang yang ada di Singapura sana. Menyampaikan pesan sampai orang yang ada di Malaysia sana. Terus gimana saya ngomong jerit nggak nyampe? Terus pakai apa? Pakai telepon, pakai radio, pakai apa? Lu gunakan itu. Tapi sama kalau kita ingin menyampaikan pesan kemungkaran, itu adalah lil wasail hukmul maqasid. Maksudnya Anda menyampaikan kemungkaran, wasilahnya juga dosa. Mobil apa sih hukumnya beli mobil? Mewah. Saya kalau mobilnya karena apa? Aku punya ibu yang sudah sepuh pengen ngaji terus tapi tidak bisa. Saya akan beli mobil untuk menyenangkan ibuku, akan aku antarkan pengajian. Jadi benar dong. Mobilnya menjadi hukumnya hukum menyenangkan orang tua. Bisa menjadi wajib. Oh, dia punya duit kok. Masa masih punya duit, ibunya masih suruh dibonceng pakai sepeda misalnya sampai jatuh-jatuh. Tapi yang satu lagi, saya punya mobil, kenapa? Ya biar mudah nanti kalau saya ngajak orang diajak berzina itu biar dipercaya pakai mobil. Wah, ini sudah mobilnya sudah jelek. Seperti itulah semuanya. Baik, mimbar sama kursi. Kalau tujuannya adalah untuk haram, kesombongan, maka berdiri duduk di kursi adalah haram dan sombong. Kalau tujuan yang ikut Nabi, Nabi itu kalau mau menyampaikan sesuatu nggak mau Nabi ingin di atas keledai, maka ditegakkan namanya mimbar, tempat yang berbeda dengan yang lainnya agar tahu, biar terarah. Kalau yang ngomong sama dengan lain dicari mana tuh? Yang ngomong gitu gak ketahuan, maka harus tempat yang beda. Nah kalau tujuannya itu, ini dah hukumnya hukum maqasid, tujuannya untuk menyampaikan ilmu ini jadi benar. Tapi kalau kursinya adalah untuk kesombongan, ya haram, sama dan seterusnya. Yang kedua tadi apa? Taqlid fil aqidah. Jadi kita harus paham di dalam akidah itu ada dua. Kalau taklid urusan furu' itu adalah taklid di dalam urusan fikih. Itu dikatakan furu' fikih. Taklid mazhab Syafi'i, taklid mazhab Maliki. Lah akidah itu nanti dibagi dua. Makanya taklid akidah itu ada yang
diperkenankan, ada yang tidak diperkenankan. Yang pertama adalah usulul aqidati, yang kedua furu'ul aqidati. Kalau furu'ul aqidah, taklid dalam urusan furu'ul aqidah sah, karena furu'ul aqidah. Ada usulul aqidati, orang harus bisa membedakan antara usulul aqidati sama furu'ul aqidati. Usulul aqidah sebuah contoh saja untuk gampangkan. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran tentang mizan, disebutkan dalam Al-Quran tentang sirat, itu usulul aqidah. Yang mengingkari sirat, yang mengingkari timbangan, kafir. Cuman rincian timbangannya kayak apa? Timbangan amal itu yang baik ke atas atau yang berat ke atas, kayak ini kan dibahas para ulama. Jadi ada yang mengatakan timbangan di akhirat, nah itu bukan kayak timbangan di dunia. Timbangan di dunia itu yang berat tuh turun, kalau timbangan di akhirat yang berat naik. Nah ini kan ini furu, nggak percaya pun juga nggak ada masalah, beda. Ini namanya furu'ul aqidah, cabangnya akidah, usulnya adalah timbangan. Adapun rinciannya ini nggak ada dalil yang kuat, ijtihad saja. Karena nggak pantas, masa amal baik terus turun, berarti amal baru. Nah baru ini dipikir sama ulama, berarti timbangan amal baiknya naik gitu. Ini adalah nama furu'ul aqidah. Nah sekarang usulul aqidah, maka taklid itu adalah mengikuti orang lain tanpa tahu dalilnya, mengikuti omongan orang lain tanpa mengetahui hujjahnya. Jadi yang Buya tekankan adalah memilih definisi, bukan min ghairi dalilin, min ghairi ma'rifati dalilihi. Itu lebih jadi bukan ittiba'u qaulil ghairi, bukan min ghairi dalilin, bukan min ghairi dalilin, tapi lebih tepat aban min ghairi ma'rifati dalilin. Ini perbedaan yang sangat berarti. Kalau ittiba'u qaulil ghair atau mengikuti orang lain min ghairi dalilin, tanpa dalil, ini orang gila. Kenapa kok ikut dia? Apakah dia ustadz? Bukan. Terus ya apa? Enggak tahu. Loh, kamu aneh. Nah ini enggak pakai dalil. Atau ngikuti orang yang enggak punya dalil. Loh, orang enggak punya dalil, kenapa kau ikuti dia? Tapi taklid yang benar adalah min ghairi ma'rifati dalili. Kita ngikuti orang biarpun kita enggak tahu dalilnya apa, tapi orang itu punya dalil. Min ghairi ma'rifati dalil, ada dalilnya, cuman kita tidak tahu. Yang tahu yang kita ikuti, muqallad. Makanya kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, dalilnya ada enggak? Ada, cuman kita enggak tahu. Makanya kita ikut Imam Syafi'i. Sholat dari awal begini, kita enggak tahu dalilnya. Takbiratul ihram harus begini, Allahu Akbar ngangkat tangan, enggak tahu dalil. Tapi ada dalilnya. Yang tahu dalilnya siapa? Imam. Jadi bukan enggak ada dalilnya, tapi kita tidak tahu dalilnya karena kita taklid. Kalau kita tahu dalilnya, bebas, beda lagi. Jadi taklid dalam urusan furu' itu sah, tapi urusan akidah tidak. Jadi urusan akidah itu taklid fil akidah tidak diperkenankan. Di ini ada 5 madhab di dalam hal ini. Taklid yang pertama adalah mengatakan, ini dinukil dari Imam Sanusi, tapi sudah dijelaskan, Imam Sanusi menjelaskan dalam kitab lain, tidak seperti itu. Ada taklid fil akidah ghairu maqbul, taklid dalam akidah enggak diterima. Jadi orang yang imannya itu ikut-ikutan enggak diterima. Kenapa kamu iman kepada Tuhan Allah? Kamu ngerti, paham enggak? Enggak tahu. Pokoknya ada orang ngomong itu saya ikut-ikutan. Ini dinukil dari Imam Sanusi dalam Syarah Kubronya, katakan, tapi dijelaskan lagi oleh pengikutnya. Imam Sanusi sudah punya pendapat selain itu. Yang kedua, taklid di dalam akidah sah
tapi dosa. Kenapa dia tidak mikir? Sah tapi dosa. Ini umum, baik untuk orang alim atau orang awam. Sah tapi dosa, baik untuk orang alim atau untuk awam. Orang awam sah tapi dosa. Yang ketiga, taklid di dalam urusan akidah. Sah dibagi dua. Taklid urusan akidah sah dan tidak berdosa bagi orang awam, berdosa bagi orang yang mengerti, alim. Sah bagi orang awam dan tidak sah bagi orang alim. Orang alim nggak mau berijtihad dalam urusan akidah, nggak diterima. Yang keempat adalah taklid adalah sah mutlak, baik orang alim atau orang awam. Yang keempat adalah haram, dan ini adalah dinukil dari sebagian taifah kelompok, dan itu ditolak. Masa ijtihad taklid wajib, taklid wajib dalam urusan akidah. Taklid wajib ini nggak diterima. Karena taklid akidah wajib, artinya bahkan mengatakan an-nadhar haram dalam urusan akidah. Nah, ini agak panjang. Nah, maka pendapat yang adal, yang paling tepat menurut para ulama, pendapat yang ketiga tadi, yaitu taklid adalah sah bagi orang awam, nggak dosa, namanya orang awam. Tapi bagi orang yang ngerti haram tapi sah. Haram tapi sah. Ini panjang. Nah, itu nanti babnya di dalam urusan akidah, bab wajib an-nadhar. Kaifa hukmun nadhari, bagaimana hukum berijtihad di dalam urusan akidah. Yang pertama mengatakan wajib, yang kedua mengatakan tidak wajib. Wajib wujubal usul, wajib ada dua. Yang pertama wajib wujubal usul, maka yang tidak ijtihad kafir. Yang kedua wajib wujubal furu', yang tidak berijtihad dosa tapi sah. Itu nanti. Jadi intinya taklid di dalam urusan akidah, nah pendapat yang tepat adalah orang awam boleh taklid dalam urusan akidah dengan syarat ma'tiqadin jazimin bihaitsu la tuza'zihu syukuku. Orang awam itu sah biarpun nggak pakai ijtihad di dalam urusan beriman, berakidah, tidak berijtihad, asalkan yakin ya yakin yang seyakin-yakinnya. Jadi orang awam taklid dalam urusan akidah sah. Dia nggak ngerti kalau dia ada dialog mantek. Bagaimana kau tahu akidahnya Allah? Nggak tahu. Wah, nggak usah. Kullu alamin mutakhayyir. Al alam mutakhayyir. Kullu mutahayyir hadis. Kullu hadisin lahu muhdithun. Ini bulat, orang awam nggak ngerti itu. Jadi orang awam percaya adanya Allah. Ada. Siapa Allah yang menciptakan kita? Sudah selesai. Taklid dia. Maka orang awam sah. Tapi orang alim harus sedikit ngerti. Orang awam harus ngerti biarpun dengan adna, paling ringannya di dalam dialog mantek. Misalnya apa? Buku ini ada menciptakan atau tidak? Ada yang buat, ada yakin. Biarpun kita tidak tahu yang membuat. Sekarang lihat semesta ada yang buat, enggak? Kata orang Arabi, orang pegunungan, orang pantai, orang desa ditanya oleh Imam Asmu'i, kau percaya adanya Tuhan Allah? Ya percaya, Imam. Gimana kamu percaya wong kamu tidak melihat? Orang awam dia ngomong, kalau kita berada di padang pasir, ada gambar kaki, bekas kaki kalau di padang pasir ada kaki itu sampai ujung kelihatan, karena mesti nancep kakinya. Kalau ada bekas kaki berarti tadi ada orang apa? Melewat, berjalan. Itu sudah. Kalau ada kotoran onta, ada apanya? Ontanya. Nggak usah macam-macam. Ini dialog tentang awam. Ini ada orang cerdas pun nggak paham yang masuk falsafat, anak bingung tuh. Ini memang betul masalah wujud. Suatu ketika ada anak, subhanallah, seorang ibu sama bapak diuji dengan anaknya itu tidak percaya adanya Tuhan. Datang ke pondok, kasihan banget, subhanallah. Murtad ya, tidak percaya adanya Tuhan Allah. Cuman dia itu jadi orang kayak bingung, stres. Dia sok tidak tahu baca filsafat. Kamu salah bacaan kayak enak. Tidak, dia dengan pedenya. Kenapa kamu tidak percaya adanya Tuhan Allah? Karena saya tidak melihatnya.
Oke. Jadi semua yang tidak lihat kau tidak percaya ya. Dari awal pun. Saya tanya, ini saya tahu ini roti buatan Pleret. Kira-kira roti ini ada yang buat? Ada, langsung ada yang buat. Pertama ada, ngomong dulu, ada. Baik. Ada yang membuat. Yakin? Yakin. Bagaimana kamu yakin kamu tidak lihat? Jangan jelas ya. Oke, jelas. Baik. Akhirnya kita bawa lagi kepada tentang meja rumah rembulan. Ada yang buat enggak? Dia enggak ada rembulan, dia terjadi dengan sendirinya proses. Baik, saya balik rembulan. Kenapa? Karena blind. Saya kembali, roti ini kamu tidak ada melihat siapa yang buat. Kau percaya? Ada yang buat enggak? Bingung. Ada yang buat enggak? Bingung dia. Oh ya sudah, kamu stres dong. Gara-gara tak balik itu bingung, ngomong ada sudah nggak berani, gara-gara nggak ngelihat. Ente ini aneh, sakit. Memang kalau sudah orang kena pikiran rusak ini kacau dia, kasihan banget dia. Katanya cerdas ya, bukan cerdas, bahlul banget ya. Ngomong roti ada yang buat jadi bingung. Pertama oke, karena belum masuk wilayah dialog. Ada yang buat, pabriknya ada, ini produk. Setelah kita balik dari semesta matahari, kita kembalikan, ada yang buat enggak? Kalau saya ngomong ada yang buat, adanya itu setelah lama. Jadi kamu sudah bingung, sudah nggak bisa dibetulkan. Makanya para Imam Ghazali dalam Risalah Qudsiyah, Muqaddimah Ihya-nya, mengajarkan dialog itu sederhana saja, jangan terlalu berbelit-belit. Untuk menguatkan iman adalah dialog, tapi tidak harus semua orang dimasukkan wilayah dunia falsafah yang panjang. Tapi kata Imam Ghazali, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, dan sedikit tahu tentang itu. Padahal Imam Ghazali adalah pendekar dalam dunia falsafah. Beliau yang meruntuhkan falsafat Yunani. Beliau kalau sudah jago falsafah ditakuti. Beliau filosof. Kalau duduk dengan para filosof, Imam Ghazali di barisan paling depan. Kalau duduk dengan ahli fikih, paling depan. Duduk bersama ahli akidah, paling depan. Bersama ahli hadis, beliau hujjah. Kalau namanya hujjah itu hampir menguasai semua hadis. Imam Ghazali pendekar dalam semuanya. Tapi ternyata nasihat beliau dalam kitab Sejuk Ihya, dalam muqaddimahnya itu mengatakan, untuk menguatkan akidah orang awam jangan banyak dialog falsafah. Padahal dia seorang filosof. Sekarang kebalikannya, dia ajak bulat urusan falsafah. Sehingga sampai stres tadi, tidak percaya roti ada yang buat. Tapi banyaklah baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Oh, Imam Ghazali dalam dunia falsafah. Saya membuat satu buku yang sangat hebat, Tahaffudzul Falasifati, tahafudz kerancauan para filosof. Dia punya buku falsafah Imam Ghazali. Dia takuti. Makanya kamu belajar akidah wajib, tapi ingat berzikir juga harus. Nggak cukup kalian mempelajari, cerdas dalam akal berdialog. Makanya tengah malam tahajud dan sebagainya itu kuatkan iman anak-anakku semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan adab dukhulil masjid yang sudah antum jelaskan tadi, salah satu adabnya adalah mendahulukan kaki kanan. Ini kebetulan ghurfah asatidzah gandeng dengan masjid. Ya, gimana? Ghurfahnya asatidzah kebetulan gandeng dengan masjid. Baik. Nah, kemudian salah satu adab dalam masuk rumah itu juga mendahulukan kaki kanan. Ketika kita keluar dari rumah, mendahulukan kaki kiri. Nah, karena ghurfahnya itu gandeng dengan masjid, berarti ini kaki mana yang harus kami dahulukan? Karena kalau keluar dari rumah mendahulukan kaki kiri, berarti masuk masjidnya menjadi kaki kiri yang dahulu. Nah, ketika mengikuti adabnya masjid, maka keluar dari rumah mendahulukan kaki kanan, jadinya tidak mengikuti adab keluar dari rumah. Ini bagaimana? Adab masjid atau adab yang di rumah yang harus kami dahulukan? Baik, bismillah. Kalau orang sudah berada di dalam, dia tidak perlu masuk lagi. Kalau sudah berada di dalam masjid, dia tidak perlu lagi pakai adabnya masuk, karena sudah berada di dalam masjid. Jika orang sudah berada di dalam masjid, misalnya tidurnya di masjid, kan ada iktikaf di masjid, ada membuat, kalau pada
di zaman Sayyid Rasul itu ada istri Nabi dibuatkan, ada hasir khusus. Kalau mungkin ada di Hajjaz dibuat tempat khusus. Karena sudah berada di dalam masjid, maka dia tidak perlu lagi pakai hukum masjid. Karena sudah keluar masuknya bebas. Kalau sudah berada di dalam rumah adalah hukumnya rumah, nggak ada keluar masuknya. Hanya untuk masalah ini ada satu hal yang perlu dihadirkan, tayaqqud. Sadar akan sunnah itu penting. Sadar akan sunnah itu penting. Bagaimana sadar akan sunnah? Memang kita sudah berada di dalam masjid, tapi karena dia ingin melaksanakan sunnah, saya tidak keluar dari masjid tapi di dalam masjid. Dari kamar saya menuju masjid itu bagaimana agar saya mendapatkan, ya kan? Mendapatkan yang ditanyakan nanti kan masalah keutamaan keluar rumah sama masjid ya, mana lebih didahulukan. Jadi kita mensadar sunnah itu sudah, Anda ingat saja, ya Allah, saya ingin mendapatkan pahalanya orang masuk masjid dengan kanan saya, ini dari kamar saya di dalam masjid, ya gimana? Ya sudahlah, kalau begitu bismillah, saya ingin mendapatkan kesunahannya orang masuk masjid, sudah didahulukan kanannya. Oh tapi kan keluar dari rumah dari kiri kan begitu yang bertanyakannya. Jadi sebetulnya kalau sudah berada di dalam sudah tidak hukum lagi. Orang di dalam tidak masuk. Cuman ini masalah istishar atau merasakan dia melakukan sunnah itu penting, dan itu yang mahal. Yang mahal itu merasakan saya melakukan sunnah. Sudah rumah itu dianggap saja. Berarti ada yang hissi dohirnya dari luar masjid. Tapi kalau kita punya kamar itu adalah rumah, itu bukan masjid. Ya kan? Rumah bukan masjid di satu sisi. Maksudnya dari segi maknawinya saya ingin masuk masjid, padahal kita di dalam masjid. Cuman ini ruangan saya itu bukan masjid. Saya ingin mendapatkan sunnah masjid, maka saya masuk dengan kaki kanan. Ingat, ingin mendapatkan sunnah Nabi. Tapi di saat mau begini ingat, gigi kanan, masa lompat dua-duanya. Wah ini kayaknya saya mau keluar dari rumah. Nah, kiri dulu dong masjid. Jadi, tapi Anda cukup dengan bertanya begini sudah. Tapi ketahuilah bahwasanya fadilah masjid sangat luar biasa. Kutak masjid luar biasa. Tujuan untuk ibadah, apalagi jelas mau kemana kita. Saya mau masjid, mau sholat, tentu pakai kanan dulu, ya kan? Tapi kalau dari kamar saya mau ke, nah ini baru kiri dulu. Dari kamar Anda mau kemana? Mau makan di rumahnya Satsep, kok kiri saja? Kan dari kamar, karena bukan untuk mau sholat. Tapi kalau mau sholat tujuannya kemana? Ke masjid, baru kanan dulu. Jadi ini menghadirkan makna sunnah. Lalu kalau lewat saja, berarti bukan untuk niat masuk masjid, lalu keluar saja. Itu hanya istilahnya menghadirkan sunnah. Dan Imam Haddad selalu mengingatkan masalah tayaqqud itu, sadar akan sunnah itu mahal. Ada orang masuk masjid bolak-balik nggak ingat. Bahkan keluar dari masjid sekarang disunnahkan, ini masih bisa diselesaikan. Kalau keluar dari masjid disunnahkan kaki kiri dulu. Tapi kalau pakai sandal pakai kanan dulu, ya nggak ada masalah, injek saja dengan kaki kananmu, baru kirinya masuk nanti, begitu. Selesai ini. Karena istrinya yang penting adalah sadar akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi kalau mau masuk masjid, mau sholat, ya sudah kanan dulu deh. Tapi kalau mau makan saja ya dari kamar kiri dulu, kan masih dalam masjid juga. Jadi dapat niat pahalanya apa? Rumah, kamar itu. Setelah keluar masjid beneran baru satu kata itu. Karena pasti jadi kanan dulu, kiri dulu masjid, kiri dulu kan? Kok kanan dulu masjid tadi? Salah waktu sandal. Kaki kirinya turun menginjek sandal, tapi jangan dipakai dulu, baru kaki kanannya turun masuk ke sandal, begitu. Itu biar dapat dua sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Bu ya. Ada pertanyaan langsung dari media, dari jamaah yang sedang menyaksikan. Assalamualaikum Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya uang yang keluar dari ATM? Apa hukumnya uang yang keluar dari ATM? Itu satu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa hukumnya asuransi pendidikan? Apakah dilanjut ataukah di stop? Sebentar, uang keluar dari ATM itu maksudnya dikeluarkan dengan dia apa keluar sendiri? Nah, ini baik. Kalau keluar sendiri bukan milik Anda serahkan ke dunia perbankan. Ada Bank Al-Bahjah atau aja ATM-nya keluar, bukan milik Anda, Anda tidak mengeluarkan duit kok. Anda tidak mengeluarkan duit, bukan milik Anda. Keluar duit jatuh. Tapi kalau Anda memang Anda keluarkan, ya memang dengan apa namanya? Kartu apa namanya? ATM, ya milik Anda. Anda mengeluarkan 1 juta. Tapi setelah Anda keluar 1 juta, ada keluar 500.000. Rezeki, enggak ada. Bukan milik Anda. Bukan milik Anda. Masalah asuransi pendidikan, asuransi itu ada namanya asuransi syar'i. Itu asuransi syar'i itu adalah bukan kita memberi karena untuk mengambil yang lebih banyak, bukan. Asuransi itu maknanya takaful. Takaful itu tolong menolong.
Jadi bisa saja Anda masuk asuransi yang syar'i. Kalau asuransi pendidikan yang syar'i, Anda boleh melanjutkannya. Sebab di dalam dunia syar'i, asuransi syar'i itu orang itu dididik untuk membantu. Jadi dalam dunia asuransi syar'i itu adalah Anda membayar tapi bukan untuk mengeruk. Tapi Anda membayar itu niat untuk membantu orang lain. Biarpun di sisi lain Anda ingin dibantu. Anda tabarruk membantu yang lainnya. Cuman biasanya kalau di asuransi profesional, asuransi perbankan syariah itu biasanya ada tabungannya juga. Misalnya Anda membayar setiap bulan 100.000, nanti yang dianggap sebagai tabarruk 50.000, itu sudah nggak akan Anda ambil. Tapi nanti 50.000-nya tabungan. Di samping ditabung nanti diinvestasikan dalam sebuah berbisnis yang halal. Dari 50.000 nanti dikalikan selama 18 tahun umur anaknya. 50 kali, dan itu masuk bisnis, itu bisa berkembang tapi dengan cara yang halal. Tapi yang 50.000-nya sudah Anda berikan. Nah, ini nilai yang paling utama adalah nilai tabarruk, memberi. Termasuk dana sehat yang dihadirkan di Al-Bahjah itu bukan mengajari orang mengambil. Makanya dana sehat di Al-Bahjah itu bukan untuk mengajari orang ngeklaim ngambil uang dari orang lain, tapi bagaimana setiap orang itu sadar membantu saudaranya. Semuanya niatnya agar tidak mau sakit. Mau sakit? Nggak mau. Kalau saya nggak mau. Bayar setiap hari mahal 5 juta setiap hari. Mau sakit? Ya nggak mau. Sudah bayar sakit lagi kan tidak enak. Kita sudah bayar jangan sakit kalau bisa begitu. Makanya dana sehat itu yang hanya 30.000 per bulan itu sebetulnya maksudnya apa? Menumbuhkan jiwa sadar bahwasanya dia membantu saudaranya. Maka kalau ada anak sakit di Al-Bahjah, dia ikut andil. Dan niatnya, ya Allah jangan sampai saya sakit, jangan sampai sakit. Maju. Makanya bayar 30.000 per bulan misalnya. Tujuannya apa? Jadi saya bayar 30.000, aku niat menolong saudaraku. Niat ini menjadikan Allah melihat kita. Lah kalau ternyata kalau kita sakit, dari pihak yayasan sudah berjanji kalau ada yang sakit dari anggota akan dibantu. Ini urusannya itu. Dan ingat, bukan niat kita mendapatkan itu, hati-hati. Nggak dapat pahala nanti. Niat saya dengan 30.000 membantu saudaranya, itu yang luar biasa. Itulah takaful, asuransi ada dalam Islam. Jadi menghidupkan jiwa tolong menolong itu yang ada dalam Islam. Coba asuransi yang tidak syar'i. Asuransi mobil itu kalau lecetnya sedikit nggak diganti, dikerasin lagi jeder begitu biar tambah kan dapat. Nah, nanti ada bahkan yang nakal, rumah tiba-tiba dibakar kan masuk asuransi biar dapat ganti kan. Ini nggak jujur, nggak bener, karena asuransi tidak syar'i ya tetap tidak syar'i. Tapi kalau asuransinya syar'i dikemas dengan sistem takaful yang syar'i, maka Anda boleh melanjutkannya. Wallahu a'lam bissawab. Juga bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan tertulis ya. Ada seorang teman oh ya betul. Ada seorang anak yang hafalannya lambat sehingga di kelasnya menjadi orang yang tertinggal. Ingin keluar untuk jualan. Baik, anak-anakku, ketahuilah bahwa ada orang misalnya yang ditahfidzul Quran, ada berusaha menghafal tapi nggak mampu. Kemudian dia putus asa. Gini anak-anakku, jika kamu tidak mampu menghafal bukan berarti kamu tidak mampu untuk memahami. Ada orang susah menghafal tapi gampang faham. Berarti kamu jangan memaksakan diri untuk menghafal. Jangan memaksakan diri untuk menghafal. Yang tidak kuat hafal, makanya di antara anak-anak calon tahfidz itu kita seleksi. Ada yang lain, ada orang 8 bulan sudah selesai, ada 1 tahun, ada orang 6 tahun 1 juz. Dan memang dia berat menghafal. Nggak boleh ambisi orang tua menyiksa anak, nggak boleh. Jadi kalau memang dia guru nanti memahami, kalau ternyata anak ini nggak berbakat, jangan dipaksai untuk menghafal Al-Quran. Hukum menghafal Al-Quran tidak wajib kok. Maka kamu beralih nanti, ikut petunjuk guru tentunya. Misalnya alih ke tanpa menghafal, masuk saja tafakuh. Saya belajar saja tanpa harus menghafal Al-Quran. Ternyata tafakuh pun nggak faham dia. Bukan aib, bukan celah nak. Itu pemberian dari Allah. Tapi untuk menjadi baik kan tidak harus cerdas. Untuk menjadi baik dari Al-Quran. Lalu bagaimana saya ini hafal Quran nggak hafal ketinggalan sampai ketinggalan di kelas, akhirnya minder. Mindermu itu ketanda sombong. Padahal kalau ada orang diuji dengan kelemahan itu adalah mau ditawadukkan oleh Allah.
Lah kemudian belajar tafakuhnya kok tidak lulus juga. Akhirnya setan berpikir, jualan saja, dagang di luar. Wah, ini senang setan. Kalau sudah dagang luar, sholatnya jarang. Biarpun kamu paling bebel, paling nggak bisa ngapal Quran, berada di pondok kamu banyak ibadah. Nah, ini sudah istimewa. Di luar sholat jamaah nggak bisa, mungkin sholat ditinggalkan, belum lagi keharaman dilaksanakan. Maka kalau ada anak yang diuji dengan kelemahan, jangan kamu nyerah dengan setan. Kamu tetap berada di pondok, kamu ngambil bagian sehingga kalian bisa mengambil bagian apa saja. Mungkin senangnya komputer, ya sudah disekolahkan komputer untuk membangun media dakwah. Atau jadi operator radio. Atau saya jadi tukang sapu saja. Tukang sapu di mana? Di pondok. Sama nanti dengan sasep, dengan kiai, dengan ulama yang lainnya, dengan ustadz-ustadz sama nanti di akhirat. Biarpun jadi tukang sapu. Jadi jangan sampai kamu hanya bercita-cita keluar, itu iblis yang menjadikan. Iblis itu kan cerdas. Setan itu ayat jadi ala bani adam majrud dam. Jadi ngikuti jalan pikiranmu. Kalau sudah dia lemah hafalan Qur'annya, kata setan, sudahlah kamu hafalan juga nggak bisa, keluar aja deh. Padahal masih ada jalan untuk masuk tafakuh, tapi sama setan ditutup, keluar. Padahal kalau masuk tafakuh masih bisa. Nah, betul, setelah tidak hafal Quran masuk tafakuh, setan tetap nguntit. Sudahlah, ente di tafakuh juga bebel, nggak bisa, keluar saja. Setan tetap bisa keluar. Cuman karena kamu pintar, nggak bisa dong, saya akan ngambil bagian yang lain. Akhirnya setan nyerah. Wah, memang dasar kamu ahli surga deh, nyerah deh. Gitu, maka kamu tidak boleh nyerah, tetap di pondok berjuang, nggak apa-apa pun. Ini hanya gelar saja, satu jadi ustaz, satu jadi murid, satu jadi tukang sapu, satu tukang masak. Ini gelar di dunia, di akhirat sama, asalkan tulus semuanya, ahli surga semuanya. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzib. Wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusa'alin innaka ansyad. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga kami, jaga anak-anak kami semua. Ya Allah, mereka menuntut ilmu, berikan kepada mereka segala kemudahan ya Allah, lahir batin, akal dan hati mereka, jasad mereka, dan mudahkan segala urusan orang tua mereka dalam membekali anak-anak mereka untuk menuntut ilmu ya Allah. Orang tua mereka ya Allah, orang tua mereka, guru-guru mereka semua, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jadi kami mohon ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, jadikan kerinduan mereka dalam kebaikan ya Allah, ketentraman mereka di tempat mulia yang semacam ini ya Allah. Jauhkan mereka dari bisikan-bisikan syaitan ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering gundah gelisah ya Allah, kami mohon tentramkan batinnya, wahai Zat yang menguasai batin mereka ya Allah, wahai Zat yang tenangkan, wahai Zat yang menguasai hati mereka. Jangan sampai ada satu pun dari mereka yang keluar dari tempat mulia ini ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah. Yang telah meninggal ampuni ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Dan yang kau berikan umur saat ini, panjangkan umur mereka ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan guru-guru mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada anak-anak kami semua ini keikhlasan dalam menuntut ilmu, para guru-guru keikhlasan dalam mengajar ya Allah. Dan jadikan hiburan mereka adalah di saat mereka mengajarkan ilmu dan di saat mereka belajar. Dan kami mohon ya Allah, orang tua dan kami semua yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala keharaman, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon jaga anak kami, jaga syahwat kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari hubbud dunya, jauhkan kami dari hubbul jah. Jadikan cinta kami hanya untukmu, karenamu ya Allah. Apapun yang kami cintai dari dunia ini, jadikan itu cinta karenamu ya Allah. Apakah keluarga kami, anak kami, atau apapun yang kau berikan kepada kami, jadikan itu cinta karenamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, mereka-mereka yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kau maha tahu siapa mereka dan di mana mereka.
Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.